Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ainun Najib, NIM 19105110050. Ilmu pemerintahan 19. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah terhadap otonomi Desa Brebes. Selanjutnya, latar belakang dari makalah saya adalah daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung yang merupakan konsekuensi perubahan tata lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, memberikan perubahan yang sangat besar terhadap kota-kota tertentu. Selanjutnya, pembahasan tentang makalah saya, implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Strategi yang dilakukan dalam upaya penelitian implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah terhadap otonomi daerah. Daerah yang dimaksud desa di Kabupaten Brebes. Dasar pemikiran dari otonomi daerah adalah bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi. Dalam penyelenggaraan, pemerintah harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya atau tata kelola negara. Selanjutnya, kendala implementasi pelaksanaan otonomi desa ada beberapa, yaitu 1. Adanya eksploitasi pendapatan desa atau dieksploitasi dana desa oleh orang-orang nakal atau dikorupsi. 2. Pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum maksimal. Kenapa? Karena masyarakat di desa ini masih sangat minim pemikiran terhadap tata kelola desa. Selanjutnya, penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. Maksudnya di sini alat-alat yang ada di desa belum memadai untuk mendata desa. Selanjutnya, kondisi sumber daya manusia aparatur pemerintahan yang belum menunjang sebelumnya untuk melaksanakan otonomi daerah, yaitu kenapa? Karena pegawai desa atau perangkat desa masih belum bisa untuk mengatur desanya. Kenapa? Karena saya lihat di desa itu masih mengandalkan saudaranya untuk menjadi aparat, tidak memandang sekolahnya atau tingkatannya. Selanjutnya, korupsi di daerah atau di desa. Ya, karena untuk menjadi kepala desa atau desa itu membutuhkan banyak uang. Jadi sekiranya banyak desa itu yang dananya dikorupsi.
Selanjutnya, nomor 3, upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala. 1. Penjabat harus dapat melakukan kebijakan tertentu sehingga sumber daya manusia yang berada di pusat dapat terdistribusikan ke daerah. Maksudnya, kepala desa harus bisa mengatur atau memilih masyarakat yang pintar-pintar, yang sumber daya masyarakatnya berguna untuk dilakukan ke luar-luar. Nomor 2, penjabat harus melakukan pemberdayaan politik warga masyarakat dilakukan melalui pendidikan politik, keberadaan organisasi swadaya masyarakat, media massa, dan lainnya. Maksudnya di sini, perangkat desa harus bisa memaksimalkan teknologi saat ini untuk mencari atau melakukan pemberdayaan masyarakat. Nomor 3, penjabat daerah harus bisa bertanggung jawab dan jujur. Banyak sekali perangkat desa atau kepala desa itu yang korupsi dan tidak jujur, karena sudah mulai awal pemilihan itu tidak jujur, karena money politik itu sangat berpengaruh di desa. 4, adanya kerjasama antara pejabat dan masyarakat. Di sini pejabat harus bisa merakyat sehingga masyarakat dapat terpercaya dan bisa percaya kepada pejabat itu. 5, menjadi prioritas penjabat adalah penjabat. Maksudnya di sini pejabat harus bisa memprioritaskan dirinya sebagai penjabat dan tidak ada kepentingan lain. Selanjutnya, desentralisasi pemerintah yang pelaksanaannya diwujudkan dengan pemberian otonomi kepada daerah-daerah yang bertujuan untuk memungkinkan daerah-daerah tersebut meningkatkan daya guna dan hasil penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Baik, maksudnya di sini desentralisasi bisa mewujudkan dengan otonomi daerah, dengan kejujuran, kecanggihan, dan pelayanan yang baik untuk melakukan pembangunan. Rumusan masalah dari makalah saya yaitu bagaimana implementasi tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Brebes. 2. Bagaimana kendala implementasi dalam pelaksanaan otonomi desa di Kabupaten Brebes. 3. Bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala otonomi desa. 4. Bagaimana desentralisasi pemerintah yang mewujudkan dalam otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan untuk makalah saya. Mohon maaf kalau tidak jelas dan rame dan kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.